kitab Anda itu hanya setara dengan hadis palsu di tempat kami. Ingat itu. Kalau Anda tidak bisa menyebutkan binnya, Paulus bin siapa, Lukas bin siapa, Yohanes bin siapa, maka kami akan mendudukkan kitab Anda sebagai kitab palsu. Sebagaimana di hadis kami, kalau tidak diketahui background perawinya, maka disebut kitab maudu, hadis maudu, atau kitab palsu. Ya. Kawan-kawan, inilah hebatnya kawan-kawan muslim ini. Kerjanya cari remis saja. Satu saya jawab dulu ya. Contoh Yohanes bin Zebedeus misalnya ya itulah anaknya siapa? Aduh lupa aku ya. Ada dua itu saudara. Itu bisa dijelaskan Tat. Kalau itu standar mutat, Al-Quran itu bukan hanya palsu Tat, tapi sampah. Maaf dulu Tat. Runtutan rentetan sejarah atau memiliki silsilah silsilah datangnya daripada ayat kitab-kitab tersebut. Kejadian baru Keluaran, kenapa dari Kejadian itu bisa pindah ke Keluaran, itu semua dijelaskan ya. Bahkan sampai Wahyu. Makanya di dalam Bible itu kami tidak perlu lagi butuh silsilah-silsilah dari manusia-manusia yang ada di dalam penjabaran kitab itu ya, karena kitab itu sendiri sudah merupakan satu rentetan peristiwa atau urutan-urutan daripada bagaimana perjalanan hidup manusia itu ya. Nah, kelebihan kitab Kristen ini adalah bahwa Bible itu tidak membutuhkan kitab lain untuk menopang isi dari Bible itu. Bible lah satu-satunya kitab suci di muka bumi ini yang tidak membutuhkan uluran tangan manusia untuk menolong Allah di dalam Bible itu. Uluran tangan manusia untuk meluruskan isi Bible itu. Uluran tangan manusia untuk melengkapi isi Bible itu ya. Jadi Bible ini adalah kitab suci yang benar-benar berasal dari Tuhan. Kenapa saya katakan benar-benar berasal dari Tuhan? Karena hebatnya Bible itu sangat komplit dan terurut dan terinci ya. Dan Bible itu tidak bisa dimanipulasi dengan cara apapun. Dan Bible itu tidak perlu pendapat profesor, doktor, pendeta, pastor, uskup, semuanya tidak perlu. Jadi dia menjelaskan dirinya sendiri. Apapun pertanyaan dunia kepada Bible itu mampu menjelaskan pertanyaan itu ya, tanpa tergantung kepada kitab-kitab lain, apalagi kitab-kitab agama lain. Adalah satu kebohongan apabila ada kitab yang mengaku dari Tuhan tetapi butuh kitab yang dari agama lain, Tuhan lain. Ini kebohongan ini ya. Di dalam ajaran Kristen, setiap pertanyaan kepada Bible, kami tidak perlu mengambil kitab dari misalnya kitab Hindu, kitab Buddha, apalagi kitab Islam. Nggak perlu kami. Karena dalam ajaran Kristen, kalau sampai Bible ini butuh kitab Islam, artinya Bible ini kitab suci palsu. Artinya Bible ini bukanlah kitab suci yang dari Tuhan, tetapi dari manusia. Maka kitab karangan manusia selalu ada celah. Ya. Itu kalau dari ajaran Kristen kami. Mau bagaimanapun dilengkapi oleh profesor, doktor, imam, hantu belau, segala macam, tetap dia tidak mampu menjawab pertanyaan dunia. Mau dibuat sejuta pun seperti ini, kitabnya sebanyak apapun, tetap dia tidak mampu. Ya kawan-kawan ya. Jadi inilah kawan-kawan yang perlu kalian perhatikan. Ya. Nah, satu lagi yang perlu kalian perhatikan kawan. Mengapa saya suka kepada Bible ini? Di dalam Bible ada makna tersurat dan ada makna tersirat. Ya. Di situ banyak makna-makna, ada makna figuratif dan ada makna sesungguhnya. Ya. Itulah kecintaan saya kepada Bible. Namun begitu pun setiap orang bertanya, apakah Bible itu firman Tuhan 100%? Saya selalu menjawab,
Bible itu berisi firman Tuhan dan kisah manusia yang mengikutinya. Andai kata ada kitab suci Bible itu berisi firman Tuhan 100%, itu adalah kitab bohong. Kenapa saya katakan kitab bohong? Karena artinya disadur. Ketika Tuhan berfirman, tidak pernah Tuhan mengatakan langsung bicara itu, pasti ada penyebabnya. Terima kasih. Iya. Wah, ngeri kotaknya ada 2000. Aku 300 iyalah karena penontonmu banyak sekali. Ya, ini sebenarnya lagi streaming saya ini kena pembatasan, Bang Rudi. Kok bisa? Iya, Kok live? peringatan tadi. Oh, peringatan apa? Silakan Tan, aku diam. Baik, ya teman-teman, dari Bang Rudi sudah menjelaskan tentang masalah kitab-kitab di Kristen ya, sangat berbeda dengan kitab-kitab di dalam agama Islam. Kita perlu ketahui, kitab agama Islam itu adalah kitab hukum dari Allah sebagai petunjuk dan pedoman hidup kita ya. Tidak semua menjelaskan tentang masalah sejarah dan sedikit tentang masalah sains, dan masalah keilmuan juga banyak dapat dibuktikan di dalam Al-Quran kita. Begitu ya teman-teman semuanya, baik saudara-saudariku yang muslim dan yang non-muslim gitu ya, ketika menyimak apa yang saya katakan ini. Sebenarnya saya mau mempertanyakan kepada Bang Rudi tentang masalah kitabnya ya. Katanya Bang Rudi kitabnya itu ya adalah lengkap. Nah, sorry aja nih ya Bang Rudi ya, kitab Anda itu ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya, bisa saya bilang kitab Anda itu adalah kitab Spanyol gitu, separuh nyolong dari Yahudi. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena perjanjian baru itu tidak akan bisa berdiri kalau tidak ada perjanjian lama. Coba, kalau dibuang perjanjian lamanya, di mana Yesus mengatakan bahwa dia menciptakan langit dan bumi. Kalian pasti mengambilnya dari Kejadian 1 pasal 1, yang mana itu adalah kitab dari Yahudi. Beresit bara Elohim. Itu kan berbahasa Ibrani. Kan kayak gitu. Jadi saya bilang, tidak bisa kekristenan ini berdiri tanpa perjanjian lama. Artinya, kitab perjanjian baru juga sangkut paut dengan perjanjian lama dan bergantung kepada perjanjian lama. Kalaupun perjanjian lama itu dibuang, maka Kristen tidak bisa berdiri sendiri. Beda dengan Al-Quran kami berdiri sendiri ya. Jadi seperti itu yang mau saya pertanyakan Bang Rudi ya, jika memang betul kitab Anda itu lengkap ya, kitab Anda itu lengkap, saya mau bertanya satu hal yang sudah saya bukakan datanya kepada Anda nih ya. Saya baca dulu ya Bang Rudi, tolong Anda jelaskan memakai data tentang yang saya tanyakan ini nih. Teman-teman semuanya perhatikan yang saya baca, Wahyu 10 nomor 10 ya Bang Rudi ya. Nah nih, lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu, ini kata Yohanes, dan memakannya. Jadi Yohanes makan kitab ya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Yang saya tanyakan kepada Anda, Bang Rudi, kitab apa yang dimakan Yohanes? Kalaupun kitab Anda lengkap, ini tolong Anda jelaskan, kitab apa yang dimakan oleh Yohanes, yang di mulutnya manis, di perutnya terasa pahit. Katanya kitabnya lengkap kan? Nah, maka dari itu, tolong jelaskan, ini kitab apa yang dimakan oleh Yohanes, manis di mulut kayak madu, terus pahit di lambung kayak empedu. Nah, kayak gitu ya. Tolong dijelaskan tentang masalah itu, karena saya kurang mengerti. Kalau kitab Anda itu lengkap, maka Anda bisa menjelaskan kitab apa yang dimakan oleh Yohanes tersebut. Itu baru pertanyaan saya di awal gitu ya. Menanggapi dari narasi Bang Rudi ya, Bang Rudi, kitab Anda saja ya, dari pertanyaan saya itu sudah tidak lengkap karena ada yang dimakan. Apakah Anda mau membawa bahwa Al-Quran dimakan kambing gitu? Itu nggak bakalan mempan. Kenapa? Kenapa saya bilang seperti itu? Karena metodenya hafalan dan metodenya pencatatan.
Dan para sahabat banyak mencatatkan Al-Quran kami. Kalaunya si A dimakan kambing, catatannya si B masih ada. Nah, kalau ini Yohanes memakan kitab Anda, metodenya bukan hafalan. Ini kitab apa yang dimakan dan kitab apa yang hilang dimakan oleh Yohanes ini? Ya, seperti nama Anda, Rudi Yohanes. Nah, Rudinya buang, Yohanesnya makan kitab. Kayak gitu ya. Tolong Anda jelaskan kitab apa yang dimakan oleh Yohanes yang terasa manis seperti madu di mulut dan terasa pahit di lambung gitu. Jadi saya minta tolong jelaskan memakai data dan tunjukkan kitab yang dipegang Yohanes yang dimakan oleh Yohanes tersebut kitab apa. Silakan dan Anda saya dengarkan jawabannya ya. Mungkin seperti itu ya pertanyaan kita di awal ya teman-teman. Coba kita lihat dulu bagaimana jawaban dari Bang Rudi. Silakan Bang Rudi. Siap, Tat. Mak, 10% aja aku. Oh iya ya teman-teman, saya hanya bisa ini baca komen di YouTube ya. Di YouTube ya. Tat. Sabar ya, Tat. Sabar. Oke. Ya. Mainkan, Tat. Tunggu dulu. Kita mau habis ini. Ya, terima kasih, Tat. Atas pertanyaanmu. Kalau Bible itu, Tat, aku tidak perlu mengambil buku profesor doktor. Misalnya, untuk menjawab ini, aku akan membohong sama orang. Oh, ada itu ceritanya. Si Anu menulis begini, si Anu menulis begini. Nggak perlu, Tat. Terus ketika kau mengatakan bahwa kitab suci kami, Spanyol nyolong. Itu bukan nyolong, Tat. Berbeda kalau menyolong itu contohnya, seperti di Al-Quran. Al-Quran menjelaskan Taurat, tapi isinya nggak tahu. Itu namanya nyolong. Kalau Bible tidak. Dia berbicara Taurat. Taurat itu ada di dalam Bible itu. Kenapa harus demikian? Kan sudah kubilang, silsilah daripada kitab suci kami itu ada. Mulai dari Kejadian, Keluaran. Kan begitu. Sampailah kepada Ulangan, itu kitab Musa. Jadi kalau di dalam Bible itu misalnya perjanjian baru saja, artinya kami tidak mengerti kenapa dikatakan perjanjian baru. Kenapa dikatakan perjanjian lama? Perjanjian lama itu dimulai dari Kejadian 17, Tat. Kemudian perjanjian baru itu dimulai dari apa? Matius 26-28 itu, Tat. Ya. Dan kedua, perjanjian itu kekal, makanya kami paham. Kalau Islam kan nggak tahu kenapa misalnya Ibrahim harus disunat. Mana tahu. Dibuka seluruh buku-buku Islam yang jutaan judulnya, tetap tidak mampu menjelaskan kenapa Ibrahim disunat. Nggak mampu, Tat. Mau kemanapun kau cari, kau nggak akan dapat. Ya, Tat. Mau kau bolak-balik pun langit dan bumi ini, kau nggak dapat. Paling jawabanmu apa? Cinta sebanyak lautan pun dan penanya sebanyak pohon di bumi ini tidak mampu menuliskan firman Tuhan. Ini kan jawaban-jawaban yang apa? Yang lawak-lawak. Ya, Tat. Nah, sekarang kita berbicara kitab. Di Wahyu itu berbicara kitab kehidupan, Tat. Dimulai dari kitab 3 ayat 5 itu ya. Dibilang begini, Tat. Barang siapa menang ia akan dikenakan pakaian putih dan yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Jadi Wahyu berbicara banyak dalam mengenai kitab kehidupan. Kitab kehidupan ini yang bagaimana, Tat? Kitab yang nanti, sekarang nggak ada itu, belum bisa kita lihat. Ini kan Yohanes melihat dalam roh dan kebenaran, dia melihat sebuah penglihatan. Dari penglihatannya itu, dia melihat ada sebuah kitab yang dibawa oleh malaikat. Kalau secara tertulis, di Wahyu 10 itu dikatakan kitab kecil. Apa itu kitab kecil? Saya nggak tahu. Tapi di situ dikatakan kitab kecil. Tapi kalau merujuk semua kitab yang ada di dalam pewahyuan, itu adalah kitab kehidupan. Paham ya, Tat, ya? Harus kau pahami itu. Kemudian, saya mau bertanya kepada Ustadz Yusuf, tolong diingat pertanyaan saya sederhana. Tolong bukakan sebuah surah. Saya mau surah 96 ayat 1 sampai 5. Saya ingin lihat asbabunnya. Bagaimana diturunnya ayat surat tersebut? Saya ingin tahu loh. Karena saya ingin menggali.
Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran sudah menggunakan yang namanya surah-surah itu? Contoh, malaikat Jibril menyampaikan firman Allah, sapi betina satu. Nah, ini saya ingin tahu ya, sebagai bukti bahwa benar Al-Quran itu firman Tuhan. Jangan sampai ku dengar, wah itu manusia. Kalau ada kalimat seperti itu, berarti kitab sucimu itu adalah tidak lebih dan tidak kurang adalah saduran. Karena ada ahli berpendapat 75% isi Al-Quran itu diambil dari Bible. Paham ya ya? Cuman malu mengatakan tidak dibuat itu Injil, tapi dicampur aduk lah di situ. Campur aduk. Ya, dua itu aja pertanyaan saya, mohon dijawab secara jelas agar aku paham. Ya. Yang pertama, carikan saya butuh surah 96 aja deh. Ayat 1 sampai 5, asbabunnya apa? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Allah berfirman kepada Muhammad atau kepada malaikat Jibril, apakah sudah berkata sapi betina satu? Ini isinya. Sapi betina dua, ini isinya. Terima kasih. Silakan. Minum dulu, minum. Ini aku baru beli gelas. Ada kopi, ada kopi. Kopi ya, teman-teman. Kopi ya, teman-teman. Dari Hypermart nih. Hangat. Oke. Salah lubang. Sini lubangnya, sini rumahnya. Belum muncul ya, tunggu dulu. Siap, pencet lah. Salah lubang aku, sosok gaya salah lubang. Oke. Ya, doubling kalau nya dibuka Bang Rudi. Ya, kalau dibuka Bang Rudi. Baik, teman-teman, berkaitan dengan tanggapan Bang Rudi atas jawabannya gitu ya, terkait masalah kitab yang dimakan. Bang Rudi katanya tidak tahu kitab kehidupan yang dimakan. Kalau kitab kehidupan yang dimakan oleh Yohanes, lalu bagaimana petunjuk kehidupan itu? Gitu. Berarti ada yang kurang dari kitab Anda. Kan kayak gitu jadinya. Karena kitabnya dimakan, ya kitabnya dimakan tidak bisa dibaca lagi. Lain halnya kitabnya itu dimakan lalu dihafalkan, ya masih ada mungkin cetakannya bahwa yang dimakan itu bunyinya seperti ini, seperti itu kan. Tapi kalau kitabnya dimakan, manis di mulut, pahit di lambung, ini kitab kehidupan yang dimakan, kitab kecil kata Bang Rudi, berarti Bang Rudi mengakui sendiri kitabnya ada yang hilang. Nah kayak gitu ya. Kitab Bang Rudi berarti ada yang hilang, dan Bang Rudi sendiri mengakui saya tidak tahu katanya itu kitab apa, kitab yang hilang dimakan tersebut. Ya, setahu saya pun ya teman-teman, setahu saya bahwa kitab dari Wahyu itu adalah ya tidak jauh dengan tafsir dari Yohanes, tafsir mimpi gitu. Nah, bentar ya. Ini minta verifikasi ini. Minta verifikasi labnya. Tunggu. Udah. Oke, nah berkaitan tentang masalah yang saya bilang kitab Spanyol pula. Kata Bang Rudi, ya kitab Spanyol itu tidak menyolong katanya. Tidak menyolong kata Bang Rudi. Contoh katanya ya tentang masalah perintah-perintah yang diturunkan kepada Nabi Musa. Ya, 10 hukum Taurat dari 10 hukum inti itu. Kami tidak nyolong kata Bang Rudi. Nah, tapi Al-Quran yang nyolong. Tuduhannya seperti itu ya. Baik, begini ya teman-teman semuanya. Sebenarnya saya mau jelaskan dulu tentang masalah kitab Nabi Musa yang dipelihara di dalam Al-Quran. Sebenarnya pun saya sudah menjelaskan hal ini kepada Bang Rudi Yohanes, bahwa 10 hukum Taurat itu ya dipelihara di dalam Al-Quran. Contoh, jangan ada Allah lain di hadapan kamu. Quran surah An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jangan ada Allah lain di hadapanmu. Jangan menyekutukan Allah. An-Nisa 48. Terus apalagi? Jangan membunuh.
Al-Maidah ayat 32, "Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a." Barang siapa yang membunuh satu orang, maka dia seakan-akan membunuh semua orang yang ada di muka bumi. Tuh ya, Al-Maidah 32, jangan membunuh. Terus apalagi? Jangan berzina. Quran surah Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina, jangan kamu mendekati zina. Ada ya, dipelihara hukum Taurat di Al-Qur'an. Ya, berdiri sendiri Al-Quran kami itu, Bang Rudi. Terus apalagi? Jangan membuat patung. Quran surah An-Nisa ayat 117. Iyada'una min dunihi illa inasa wa iyada'una illa syaitanan marida. Nah, mereka sembah itu adalah menyembah berhala, dan di dalam berhala itu ada setan yang sangat durhaka. Nah, tuh jangan menyembah, jangan membuat patung. Terus apalagi? Berbakti kepada orang tua. Ya, Quran surah Luqman ayat 14 dan 15. Wa wasaina insana biwalidayhi. Kami perintahkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tua. Terus apalagi? Jangan menyebut nama Allah dengan sembarangan. Walillahil asmaul husna. Quran surah Al-A'raf. Ya, bagi Allah nama yang terbaik. Terus apalagi? Dari 10 hukum Taurat, jangan mengambil hak orang lain. Quran surah Al-Baqarah ayat 188. Jangan mencuri. Quran surah Al-Maidah ayat 38. Wasariqu wasariqatu faqata'u aydiyahuma. Barang siapa laki-laki dan perempuan yang mencuri, maka potonglah kedua tangannya. Ada lengkap hukum Taurat itu di tempat kami. Sekarang saya mau balik tanya, kalau seperti itu, saya nggak sempat menjawab ya Bang Rudi masalah asbabun nuzul tadi, nanti saya jelaskan habis ini ya. Gak apa-apa, saya mau balik tanya dulu sama Bang Rudi karena saya menjelaskan masalah hukum Taurat yang dipelihara di dalam Al-Quran tadi ya. Nah, Bang Rudi, kalaupun kitab Anda itu tidak nyolong dan berdiri sendiri, perjanjian baru itu, saya minta jelaskan kepada Anda 10 hukum Taurat yang dipelihara di perjanjian baru mana? Ya, seperti saya menjelaskan 10 hukum Taurat Nabi Musa di Al-Quran tadi, saya sebutkan ayat-ayatnya ya. Dan Anda tolong jelaskan kepada saya 10 hukum Taurat di perjanjian baru itu mana? Apakah dipelihara atau dibatalkan? Setahu saya Paulus membatalkan Taurat ya, di 2 Efesus nomor 15. Nah, di ayat 15 Paulus membatalkan Taurat. Jelaskan tuh 10 hukum Taurat di perjanjian baru. Tambah kau 5 menit lagi, Tat. Jawab pertanyaanku tadi. Habis ini nanti ya. Saya butuh pertanyaan itu, Tat. Saya nggak butuh yang tadi itu kau bilang itu. Pertanyaanku ya, tadi jawab. Sambil cari datanya ini. Oh gitu. Oke. Siap. Oke. Coba jelaskan dulu hukum Taurat tadi. Siap. Oke. Ya, terima kasih. Saya geli melihat Ustadz ini. Di kitab Al-Quran, hukum Taurat dipelihara. Islam tidak mengenal hukum Taurat. Islam tidak pernah memelihara hukum Taurat. Kalau Islam memelihara hukum Taurat, sudah pasti di dalam Al-Quran ada ditulis urutan daripada hukum Taurat itu. Apakah Islam paham apa urutan hukum Taurat? Nggak paham. Tetapi comot sana, comot sini, dibaca dulu Bible, baru dicomot-comot ayat ini. Itulah Al-Quran. Makanya ada ahli mengatakan 75% isi Al-Quran dicomot dari Bible. Kalau orang Kristen bagaimana? Apakah di perjanjian baru terpelihara hukum Taurat? Yesus mengatakan apa? Terletak di dalam 2 hukum itu apa? Di Matius, saya lupa ya. Kasihilah sesama Tuhan Allahmu dan kasihilah sama manusia. Itulah hukum pertama dan itu hukum kedua. Hukum pertama itu adalah Taurat 1-4. Itu kasihilah Tuhan Allahmu. 5-10 itu kasihilah sama manusia. Tetapi datang Yesus dikasih lagi satu hukum. Mengasihi musuh. Itulah yang tidak dapat di dalam hukum Taurat. Paham ya, Tat? Nah, kenapa di perjanjian baru tidak ditulis lagi 10 hukum itu diuraikan? Karena sudah ada di kitab perjanjian lama. Itu sudah diulang-ulang. Makanya di kitab Yesaya pun tidak ada lagi diulang 10 hukum Taurat. Itu kitabnya Musa. Mulai dari Keluaran sampai Ulangan. Jadi Yesaya, Daniel tidak ada lagi mengulas itu. Pahami tak? Itulah namanya kitab yang bersilsilah. Silsilahnya apa? Urutannya itu. Bukan manusia aja yang bersilsilah. Kitab juga bersilsilah.
Mulai dari Kejadian, Keluaran. Kenapa ada Keluaran? Inilah waktu bangsa Israel dikeluarkan dari tanah Mesir oleh tuntunan si Musa. Itu baru namanya kitab Tat. Ya. Kau belum menjawab pertanyaanku yang dua tadi, maka aku tidak bisa menjawab apa-apa, menjelaskan apapun. Nanti kamu jawab dulu yang dua itu. Aku tidak berkata dimakan kambing, itu sepele bagiku. Sekarang kau bertanya, wah, Yohanes memakan kitab, maka hilang kitabnya. Mana yang hilang, Tat? Kan itu kitab kehidupan. Kitab kehidupan itu tertulis di sorga, makanya dipegang malaikat. Bukan tertulis di dalam kitab suci. Masa kitabku tertulis itu nama ini. Dan di situ dikatakan kitab kecil. Coba dibuka dulu ke Wahyu 10 itu. Dibilang di situ kitab kecil. Ayat 1. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari sorga, berselubungkan awan, dan pelangi di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagi tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka, yang menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Ini kan namanya penampakan yang akan datang, Tat. Kalau memang dia sudah menginjak bumi, hancur dong bumi. Paham ya? Ini bukan makna sungguhnya, tapi makna kias. Nanti ini kejadiannya nanti. Maka kalau ditanya kitab itu kitab apa? Kitab kecil. Apa isinya saya nggak tahu. Intinya ada jawabannya. Makanya aku bilang contoh misalnya gini, aku tanya sama kau, siapa istrinya Ibrahim? Terserah kau, buatlah situ. Kau buka Al-Quran, berapa istrinya Ibrahim, itu aja lah misalnya, tak usah nama. Kalau nama pastilah Al-Quran nggak tahu. Kan Al-Quran itu bukan kitab seperti Bible yang jelas. Kutanya berapa istri Abraham? Coba tunjukkan dari Quranmu misalnya. Bagaimana kau menunjukkan itu? Kayak gitu. Asal ada kalimatnya di situ, istri dua, silakan, tidak perlu aku namanya. Sama dengan ini, namanya kitab kecil, tidak perlu aku tahu isinya, penting dijawab. Begitu maksudnya, Tat. Makanya aku tunggu dulu nanti jawabanmu, Tat, mengenai pertanyaanku yang dua tadi dulu. Karena aku itu sudah remeh-temeh aku bertanya tentang itu, Tat. Yang ini sangat penting agar orang mengetahui bagaimana sebenarnya Al-Quran itu. Ya, jangan kau bilang turun dari langit tidak diubah-ubah, tetap dah. Itu kan omongan besar kalian. Faktanya apa? Yang di Birmingham hanya 2 lembar. Terus yang sisanya dari mana? Oh, dihafalkan. Bisa nggak kau buktikan hafalan tertua? Kan tidak ada. Jadi omong kosong. Yang kalian hafalkan itu yang cetakan 1924. Ya, Tat, jawab dulu yang dua itu, Tat. Aku penting, silakan. Tadi apa satunya Pak Budi selain al-alaq? Yang al-alaq itu aku pingin asbabunnya. Ya, sementara yang kedua, ini dibuka. Ya, kau tinggal googling aja. Yang kedua, ketika Allah berfirman, apakah dia mengatakan sapi betina 1, sapi betina 2, sapi betina 3? Silakan. Baik. Aduh. Baik, saya tanggapi dulu Bang Rudi ya, tentang masalah apakah ketika Allah berfirman sapi betina 1, sapi betina 2, berarti memang gak paham Bang Rudi tentang masalah Al-Quran gitu ya teman-teman. Nah, perkara masalah Al-Quran ini, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan, oh ini surah buat sapi betina 1 diletakkan di depan, bukan kayak gitu. Tetapi itu disusun secara tauqif oleh perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka dari itu disusun secara tauqif dari petunjuk malaikat Jibril alaihi salam. Ya, jadi seperti itu Bang Rudi. Berkaitan tentang masalah asbabun nuzul ya. Asbabun nuzulnya di sini kalau saya baca dalam sebuah hadis ya yang pernah diriwayatkan Sayyidah radhiyallahu anhu dari Aisyah, masalah diawali Rasulullah sedang menepi di Gua Hira, keinginan uzlah atau berdiam diri di Gua Hira ketika sebelumnya beliau mengalami mimpi yang begitu seperti cahaya di pagi hari. Nah, ketika uzlah di Gua Hira, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi malaikat Jibril yang menyuruhnya untuk membaca. Lalu datanglah malaikat itu, bacalah Iqra. Perintah diulang sebanyak 3 kali. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
Saya tidak membaca, jawabnya. Sebanyak tiga kali pula setelah itu malaikat Jibril membacakan Quran surah Al-Alaq 1 sampai 5. Jadi di sini secara singkat cerita ya, Bang Rudi, setelah itu dia dibawa kepada Warokah bin Naufal, terus diverifikasi oleh Warokah bin Naufal tersebut. Jadi apa pentingnya asbabun nuzul dari Quran surah Al-Alaq 1 sampai 5 tersebut? Satu, pentingnya ya tentang masalah membaca ya, pentingnya membaca karena apa? Perintah dari pertama Al-Alaq itu iqra, bacalah gitu, bacalah, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Terus kedua, dari asbabun nuzul itu dapat kita ketahui bahwa Allah menciptakan manusia, masalah penciptaan manusia ya. Nah, itu dari asbabun nuzul yang saya bacakan. Terus yang ketiga masalah mencari ilmu pengetahuan yang banyak. Karena apa? Di dalam Quran surah Al-Iqra ya, Al-Iqra lagi, Al-Alaq 1 sampai 5 tersebut ada ilmu pengetahuan yang terkandung dan dapat diteliti oleh pihak kedokteran. Ya betul saja ya. Dari ayat tersebut asbabun nuzulnya karena Nabi Muhammad SAW mendapat uzlah untuk menyampaikan risalah kenabian, nah yang telah dinubuatkan sebelumnya. Jadi seperti itu Bang Rudi tentang masalah Quran surah Al-Alaq 1 sampai 5, asbabun nuzulnya seperti itu. Sekarang saya mau tanggapi masalah Bible dulu kepada Anda. Ya, begini Bang Rudi, Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Ya, tidak menjawab sama sekali. Ketika saya tanyakan tentang masalah tentang 10 hukum Taurat, apakah dipelihara di dalam perjanjian baru? Itu yang saya tanyakan. Anda menuduh Al-Quran saya, oh ini comot-comot ayatnya nih. Di surah ini hukum yang pertama, di surah ini hukum yang kedua. Ya memang karena apa? Karena Al-Quran itu mempunyai asbabun nuzul sebagai penyempurna kitab sebelumnya. Maka dipelihara kebenaran yang datang kepada Nabi Muhammad SAW sebelumnya ya, di kitab sebelumnya. Karena apa? Quran surah Al-A'la, Bang Rudi, inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Di situ dikatakan bahwa Al-Quran ini adalah kitab yang utama, tersusun dari suhuf-suhuf perintah Nabi Ibrahim dan suhuf dari masalah Nabi Musa. Nah, maka dari itu 10 hukum Taurat itu dipelihara Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran dengan surah dan ayat yang berbeda-beda. Nah, kalaupun tersusun rapi dan mengatakan kitab Anda itu lengkap, coba jelaskan kepada saya, di mana di perjanjian baru itu dikatakan 10 poin yang tersusun seperti di perjanjian lama. Apakah dipelihara atau jangan-jangan ditiadakan oleh Paulus? Karena kalau kita membaca di 2 Efesus 15 ya, Paulus membatalkan segala hukum Taurat. Itu setahu saya. Padahal Yesus berkata, selama langit dan bumi ini ada, Matius 5 nomor 17, maka 1 iota pun dari hukum Taurat itu tidak dapat ditiadakan, kata Yesus. Ya, sekarang Paulus malah menghapusnya. Coba Anda jelaskan 10 hukum Taurat itu di perjanjian baru di mana letaknya? Coba tampilkan sama saya. Silakan. Oke. Ya itu nama YouTube ya, nama YouTube-nya Yusuf Ilaf ya, YouTube-nya Yusuf Ilaf ya. Nah, silakan Tan. Saya tulis lagi kita jadi
itu apa yang menyenari yang mengatakan tahu kita kalau bukan yang membatalkan di sini manusia sebagai manusia itu membatalkan segala perintah Tuhan. Kenapa? Karena dahulu hukum Taurat itu tidak ada jelas dosa ada dosa lu putaran batal manusia tidak hukum hanya memanusiakan dosa dosa bisa tunjukkan dosa Taurat sakit itu sudah kamu bila dia diberi kita itu jalan karena kita buat kita ketemu yang kita Ibrahim di mana dia memberi karena tidak mungkin ada berzina Muhammad tidak mungkin ada begitu dan kalau di turun-turunnya di pantat jadi kita ini kasihan udah kita itu harus maka di beberapa markas Jais Yeremia sudah semua buatan dari Al-Quran dan karena manusia Al-Quran yang gagal semua ada apa yang dibunuh dan tindakan itu Al-Quran adalah manusia tidak perhatian amin
lihat biar makin muncul ketika Nabi Muhammad ditekan oleh Bani Najran bagaimana penciptaan Nabi Isa. Ayat 1 bukan kayak gitu itu. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara tauqifiyah ya dia menyusunkan nama-nama surah tersebut. Nah itu data yang saya tampilkan berkaitan tentang masalah hukum Taurat. Kalian itu membatalkan Bang Rudi berarti ya sesuai dengan yang saya katakan di 2 Efesus 15 dibatalkan oleh Paulus. Berarti betul gitu ya. Hukum Taurat tidak kalian laksanakan ya. Berkaitan tentang masalah 10 hukum Taurat yang saya sebutkan tadi ya teman-teman semuanya ya, di sini nih ini ya, lihat datanya ya. 10 hukum Taurat, jangan ada Allah lain di hadapanmu ya. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan yang mempersekutukannya ya. Jangan ada Allah lain dan menyirikkan Allah gitu ya di Al-Quran. Terus apalagi ini saya bawakan saja ya karena satu persatu masalahnya. Al-Maidah nih, Al-Maidah ayat berapa nih Al-Maidah? Al-Maidah 32. Al-Maidah 32 ya nih. Masalah jangan membunuh mangkotala nafsam bighairi nafsin ya. Di situ dikatakan kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain, maka dia membuat kerusakan di muka bumi ini. Dosanya seakan-akan seluruh manusia telah dibunuhnya. Ya, saya mengatakan sebuah hukum Taurat itu ada di Al-Quran. Nih pula, jangan mencuri nih. Wasariqatu faqata'u aydiyahuma. Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangannya. Jangan mencuri, larangan mencuri. Ya, Bang Rudi, kalau mencuri potong tangannya. Makanya sesuai, mata ganti mata, gigi ganti gigi, telinga ganti telinga. Nah, kayak gitu. Ya, jadi Al-Quran itu lengkap gitu menjelaskan semua yang telah diturunkan kepada Nabi Musa maupun Nabi Isa. Beda dengan kitab Anda. Saya tanyakan kepada Anda, kitab Anda itu apakah dapat berdiri sendiri tanpa perjanjian lama? Kalau dibuang perjanjian lama itu ya, maka tidak ada pembenaran dari perjanjian baru. Karena apa? Pembenaran perjanjian baru itu dari perjanjian lama. Menebus dosa nubuatannya perjanjian lama. Katanya Tuhan menciptakan langit dan bumi di perjanjian lama ya, nggak ada perjanjian baru ya. Terus apalagi banyak nubuatan Yesus disalib padahal dicocokmologikan dengan perjanjian lama ya. Artinya apa? Perjanjian baru itu ya mengambil dan terikat dengan perjanjian lama. Kalau perjanjian lama dibuang, maka Kristen tidak dapat berdiri. Maka dari itu saya bilang kitab Anda itu kitab Spanyol separuh nyolong. Jadi seperti itu. Buktikan kalau bukan separuh nyolong 10 hukum Taurat yang saya minta tadi mana? Coba jelaskan di perjanjian baru di mana? Coba. Itu yang saya tuntut dari Anda sejak tadi ya, tapi tidak ditunjukkan juga di mana-mana datanya. Nah, berkaitan tentang masalah pertanyaan baru Bang Rudi, kitab itu kan harus diverifikasi ya, harus ada legitimasi. Bang Rudi, saya minta dong kalau kitab Anda itu lengkap dan jelas ya, lengkap dan jelas, di mana verifikasi Yesus tentang tulisan Lukas, mana coba? Silakan. Ini sama pertanyaan Anda kepada saya ya. Di mana verifikasi Yesus tentang tulisan-tulisan Lukas? Coba. Oke. Ya, silakan Tat. Pencet ya. Ya.
Oke, terima kasih. Tat, geli aku melihat orang Islam ini. Omongnya aja besar, cakapnya besar. Al-Quran dari Allah 100%. Buktinya kau akui dari Muhammad judul-judul itu semua. Jadi mulai hari ini dan seterusnya, cabut perkataan Al-Quran berisi 100% firman Allah. Ternyata nama-nama 114 surat tidak pernah dikasih Allah. Apakah Muhammad Allah? Sehingga dia berhak memberi nama-nama itu? Saya belum temukan di dalam Al-Quran ada perintah untuk memberi nama-nama itu, firman itu. Tidak ada, Tat. Jadi inilah kawan-kawan harus kalian perhatikan. Al-Quran bukan kitab dari Allah, tapi ucapan-ucapan Muhammad yang disimpulkan oleh para pengikutnya. Dan mereka lah yang memberi nama-nama itu. Kenapa? Ketika Nabi Muhammad hidup tidak pernah memverifikasi kitab Al-Quran yang sekarang mereka baca. Karena Muhammad sudah mati. Barulah berapa ratus tahun kemudian kitab itu ada. Gak ada cerita. Mana ada Allah berfirman, sapi betina satu, dia saja sudah mengakui nggak ada. Jadi apa yang difirmankan Tuhan? Bacalah. Apa yang dibaca? Artinya sudah ada kitabnya. Kan begitu. Ya. Nah, jadi kawan-kawan, coba gunakan otak kalian sedikit saja. Bahwa yang memberi nama itu Muhammad, berarti isinya pun karangan Muhammad. Saya percaya itu. Tetapi kalau dia bisa mengakui yang memberi nama surah-surah itu dari Allah, ada buktinya dalam Al-Quran, ya berarti itu dari Allah. Karena satu saja ada campur tangan manusia di situ, berarti itu enggak dari Allah, kita ragukan. Paham ya? Nah, bagaimana dengan Bible? Bible memang Matius yang menulis. Karena dia menulis, ya ditulisnya gitu. Paham enggak? Daniel juga begitu. Terus dia menuntut. Mana kitab 10 perintah Tuhan? Kau baca Matius 19 ayat 18. Lengkap dibilang Yesus itu. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi, dan sebagainya. Ada kalau hanya petikan-petikan gitu ada, Tat. Al-Quranmu tidak mengenal hukum Taurat. Karena hukum yang diterapkan di dalam Al-Quran hukum Islam, bukan hukum Taurat. Tahu nggak kau apa itu hukum Taurat kelima? Mana tahu kau, Tat? Cuman kau baca Bible, kau cocokkanlah. Wah, cari di sini. Mana ini bicara tentang orang tua? Oh ini, jangan berzina. Mana itu di dalam Al-Quran? Tidak ada. Cari yang ada kata zinanya, itulah dia. Berbeda, Tat. Paham gak kau? Jangan mengingini rumah sesamamu. Kalau sampai itu diterapkan di ajaran Islam, percayalah kau Muhammad ke neraka. Kenapa bisa begitu? Jangan berzina. Definisi zina di Islam apa? Kalau Nabi bisa mengawini siapa saja yang dia ingini. Di dalam hukum Taurat itu zina. Kalau kau sudah mengingini orang lain, memandang saja dan mengingini, itu sudah zina. Kalian nggak paham hukum Taurat, Tat. Kalau sampai hukum Taurat diterapkan, Muhammad itu melanggar hampir seluruhnya. Kenapa kalian sujud ke arah Ka'bah? Kan dibilang jangan sujud menyembah, jangan berbakti, jangan beribadah kepadanya, jangan membuat patung dalam bentuk apapun, bukan harus bentuk manusia. Pahami dulu itu, Tat. Oke, sekarang saya lanjutkan lagi. Mengenai asbabun tadi, saya tertarik kau bilang gini, Tat. Ya. Tadi kau menjelaskan asbabun berapa tadi ya? Ya ini. Surah Ali Imran ayatnya yang ke-9 ya. Itu untuk membantah klaim bahwa Isa adalah Tuhan karena diciptakan tanpa ayah. Begitu kan? Tat, ngerti nggak kau? Asbabun itu karangan siapa? Tolong kau jelaskan sama aku. Asbabun karangan siapa? Coba, aku mau tahu. Kalau hadis ada Bukhari, ada Abu Daud, dan lain sebagainya. Aku ingin tahu. Asbabun nuzul itu karangan siapa? Coba kau, aku ingin tahu. Ya, jawab nanti itu dengan tegas. Nanti di situ ku singkapkan apa sebenarnya yang terjadi dari Al-Quranmu itu. Ya, ini penting, Tan. Biar kau jangan main-main. Tambahan satu pertanyaan. Tolong tunjukkan berapa istri Ibrahim. Bukti bahwa Al-Quranmu itu kitab suci yang ciamik. Silakan. Sederhana loh itu.
Belum muncul ya? Oke, teman-teman semuanya, satu lagi tidak dijawab oleh Bang Rudi ya, tentang masalah verifikasi dari Yesus itu sendiri tentang tulisan-tulisan Lukas gitu ya. Dimana Yesus mensahkan tulisan dari Lukas, legitimasinya atau stempel dari Yesus di mana? Kalau tidak ada stempelnya kan tidak bisa digunakan sebagai pedoman hidup. Ya, kan kayak gitu ya. Nah, terkait masalah Al-Quran saya mau tanggapi dulu. Hapus dulu, Al-Quran itu 100% firman Tuhan. Loh, Al-Quran 100% firman Tuhan dari Bismillahirrahmanirrahim sampai Quran surah An-Nas yang disusunkan kayak gitu. Bukan nama-nama surahnya. Nama-nama surah itu bagian dari Al-Qur'annya, bukan isi Al-Qur'annya, tapi bagian dari Al-Qur'annya. Nama Al-Baqarah, nama Ali Imran, nama An-Nisa, nama Al-Maidah, nama Al-Anfal, 7 Al-An'am, 6 Al-An'am, terus 8 Al-A'raf. Kayak gitu. Ya, yang menamai adalah Rasulullah secara tauqif, bagian dari Al-Quran itu. Yang namanya firman Allah 100% dari Bismillah sampai Quran surah An-Nas gitu ya, terakhir. Kayak gitu Bang Rudi. Ya, lain halnya seperti kitab Anda, beda, kitab saya itu beda. Kalau kitab Anda kan, contoh tulisan si Lukas itu kan karangan manusia, suatu penyelidikan, kan kayak gitu, tulisan dari wartawan Lukas, kan kayak gitu. Maka dari itu saya mencari legitimasi ya, mencari pengesahan dari Yesus itu sendiri. Di mana legitimasi tentang tulisan Lukas? Bang Rudi, kita ya kalau mau mengimani suatu kitab, itu pasti kita harus mengetahui background penulis kitab tersebut. Gimana kita mau mengimani tapi background dari penulisnya itu tidak kita ketahui? Coba Bang Rudi, ya. Pertama, saya tanyakan kepada Anda, di mana legitimasi Yesus tentang tulisan Lukas? Jawab itu. Di mana itu? Di mana Yesus mengesahkan? Nah, kalau nggak ada, berarti kitab Anda kitab yang tidak bisa diimani. Nah, yang kedua, Bang Rudi, ya, yang kedua, sebutkan ya background atau orang tua dari penulis kitab Anda. Ya, contoh Yohanes bin siapa? Orang tuanya aja saya cari dulu dah. Yohanes bin siapa? Matius bin siapa? Lukas bin siapa? Terus Paulus bin siapa? Coba, saya mau tahu itu. Karena kitab itu Anda imani dan Anda jadikan pedoman hidup. Kan kayak gitu. Kalau penulisnya saja tidak jelas, apalagi isinya bahkan lebih tidak jelas. Kan kayak gitu jadinya. Kalau tidak jelas, ya Bang Rudi, ngapain diimani? Jelas itu kitab karangan yang tidak bisa menjadi rujukan untuk pedoman hidup kita selama kita hidup. Nggak bisa. Pasti ya, Anda mengatakan kitab Anda itu bukan masalah binnya dengan siapa. Bang Rudi ingat, hadis kami saja ya, hadis kami derajatnya itu ditentukan orang tersebut jelas atau tidak. Kan kayak gitu. Maka saya bilang kepada Anda, ya, kitab Anda itu hanya setara dengan hadis palsu di tempat kami. Ingat itu. Kalau Anda tidak bisa menyebutkan binnya, Paulus bin siapa, Lukas bin siapa, Yohanes bin siapa, maka kami akan mendudukkan kitab Anda sebagai kitab palsu. Sebagaimana di hadis kami, kalau tidak diketahui background perawinya, maka disebut
kitab maudu, hadis maudu, atau kitab palsu. Apakah Anda mau disetarakan dengan kitab palsu yang kami anggap hadis palsu? Coba, kalau Anda mau, ya, Anda mau dan membantah, silahkan. Dua dari pertanyaan saya, mana verifikasi dari Yesus tentang tulisan Lukas, dan dari penulis itu siapa orang tuanya? Orang tuanya saja saya cari, orang tua Lukas, Paulus, Matius, dan Markus. Nggak sempat saya menjelaskan yang lainnya. Nggak apa-apa, waktunya 5 menit doang. Waktunya 5 menit doang. Panik Ustaz ini. Cari remis saja. Cari remis. Itu yang perlu dipertanggungjawabkan. Teman-teman, nama YouTube saya ini ya Yusuf PI Lab ya. Izin sedikit ya Bang Budi ya. Mohon bantuannya juga nonton ke YouTube ya. Nama YouTube-nya Yusuf PI Lab ya, Yusuf PI Lab kayak gitu ya. Nih teman-teman. Belum Bang Budi. Saya iklan sedikit. Nah ya, Yusuf PI Lab ya, bisa buka di ini saya, di profil atau di bio saya ya. Oke. Tolong dijawab Bang Budi ya, silakan. Oke, matikan mic Ustaz. Ya. Kawan-kawan, inilah hebatnya kawan-kawan muslim ini. Kerjanya cari remis saja. Satu saya jawab dulu ya. Contoh Yohanes bin Zebedeus misalnya ya itulah anaknya siapa? Aduh lupa aku ya. Ada dua itu saudara. Itu bisa dijelaskan Tat. Kalau itu standarmu Tat, Al-Quran itu bukan hanya palsu Tat, tapi sampah. Maaf dulu Tat, kalau itu standarmu. Karena tidak satu pun silsilah Nabi ada di situ selain daripada Ibrahim, Ismail dan Yakub, Yusuf. Ada nggak silsilah lain? Bisa nggak kau sebutkan silsilah Nabi Isa di situ? Nggak ada. Bisa nggak kau sebutkan siapa nama anak Ibrahim secara komplit? Nggak bisa. Kalau itu kau tuntut Tat, kami masih mending. Yohanes anak Zebedeus masih ada. Lah, siapa penulis sapi betina Tat? Bisa kau tunjukkan siapa penulis sapi betina? Sedangkan doktor dari Malaysia bilang tidak tahu saya siapa. Paham kau itu Tat? Oke, sekarang kau tanya mana verifikasi? Siapa yang bisa ada nggak verifikasi dari Yahweh mengenai kitab Daniel? Gimana sih lucu-lucu? Verifikasi itu Tat, kalau seperti Al-Quran, kalian mengatakan itu 100% ucapan Muhammad. Ada nggak Muhammad menulis itu? Nggak ada. Kalau kami itu kitab Matius, nggak perlu verifikasi dari Yesus, kan karena Matius yang menulis. Paham nggak kau Tat? Al-Quran, ada nggak verifikasi Muhammad? Nggak ada. Karena Muhammad itu buta huruf. Ngerti nggak kau? Wah, mujizat Muhammad adalah kitab suci Al-Quran. Ngerti nggak kau artinya mujizat? Mujizat itu harus dilakukan pribadi dia untuk satu tujuan yang tidak bisa dibawa orang. Ini yang menulis orang lain. Berarti itu bukan mujizat Muhammad, tapi mujizat orang lain Tat. Itu arti mujizat. Pasti kau ngarang cerita. Wah, Al-Quran sudah diverifikasi Muhammad. Ketika zaman Muhammad, orang sudah menulis, orang begini. Bisa nggak kau tunjukkan tulisan Zaid bin Sabit satu aja? Cari di Google. Ini loh tulisan Zaid bin Sabit. Nggak bisa kau tunjukkan Tat. Yang jadi Tat, nggak usah kau minta verifikasi. Kalau kami ada ayatnya, ada bahwa segala tulisan diilhamkan daripada Roh Kudus atau diilhamkan oleh Tuhan, oleh Allah. Lah kalian nggak ada ilham. Bagaimana dia Zaid bin Sabit didampingi nggak dia sama malaikat? Enggak. Lantas dia menulis. Aku pingin tahu asbabun nuzul tadi tuh Tat. Aduh, kenapa nggak kau jelaskan ya pertanyaanku tadi? Ya. Sesudah itu pancinganku tadi satu. Berapa anaknya Ibrahim? Hanya Ibrahim aja nggak akan bisa kalian jawab. Belum yang lain-lain. Untuk mencari remis kau tanya berapa anaknya Petrus? Ya kan kau lucu Tat. Zamannya Yesus tidak ada lagi seperti zamannya Ibrahim. Memang ada ditulis
beberapa anak orang. Tetapi tidak seperti zaman Ibrahim itu. Kenapa penting ditulis? Agar bisa dipelajari orang-orang berikutnya. Paham ya, Tat ya? Aduh. Sesudah itu, kau dari bibirmu sendiri mengatakan bahwa penamaan Al-Quran bukan dari Allah. Apakah dia dikatakan Al-Quran jikalau tidak ada ayat di dalamnya mengenai surah sapi betina? Kalau ada kitab percis kayak Al-Quran tapi tidak ada ayat kitab sapi betina, apakah masih dikatakan Al-Quran? Kan tidak, Tat. Ngerti kau betapa pentingnya nama? Jangan kau sepele. Nama itu kan tidak penting. Justru penamaan itu surah 1 sampai surah 114 itu penting. Kenapa itu begitu penting, Tat? Itulah membuktikan benar nggak dari Tuhan atau karangan manusia. Itu karangan manusia. Karena Allah tidak akan pernah berfirman sapi betina 1. Nggak ada itu. Bagaimana Muhammad bisa menentukan namanya sapi betina? Oh, karena isinya berbicara tentang sapi. Orang akan berpikir apakah Allah berfirman kepada sapi? Kan itu, Tat. Dan kau tadi sudah mengakui, wah ini Nabi Muhammad yang memberi namanya. Dan di situ ada orang ahli kau sebutkan, mereka bertentangan pendapat. Ya, silakan, Tat. Wah, terima kasih Pak Pejuang Hati. Wah, menang aku kali ini, Tat. Satu kali aku menang. Pejuang Hati, terima kasih. Dikasih singa, Bang Rudi. Enggak lah. Dikasih singa, Bang Rudi. Paus. Udahlah, Tat. Oh, Paus. Oh, untung nggak dikasih Paulus itu. Oke, teman-teman, Tat, Asbabun tadi tolong jelaskannya. Kita layani terus ya. Jangan lewat. Yang Asbabun tadi tolong. Ya, silakan. Begini. Kalau untuk masalah asbabun saya rasa tadi saya sudah jelaskan ya. Tapi pertanyaannya tentang masalah apa saya nggak ngerti gitu. Coba ditutup dulu, doubling katanya Bang Rudi ya. Tentang masalah tanggapan saya tentang Al-Quran ya, Al-Quran. Nabi Muhammad itu ketika menerima wahyu dilapaskan oleh Nabi, dituliskan kepada Zaid bin Sabit, lalu diverifikasi lagi oleh Zaid bin Sabit dan sahabatnya, lalu bisa disebarkan dan dituliskan Bang Rudi. Ya, itu sudah bukan rahasia lagi di kalangan umat Islam gitu. Nah, Anda saja yang tidak tahu tentang masalah kodifikasi Al-Quran tersebut ya. Ketika Nabi Muhammad menerima wahyu, contoh Bismillahirrahmanirrahim dibacakan kepada Zaid, dituliskan oleh Zaid Bismillahirrahmanirrahim. Lalu setelah menulis, Zaid membacakan lagi, didengarkan oleh Nabi. Setelah dibacakan Zaid, Nabi memverifikasi, oh ya betul bunyinya seperti itu, kayak gitu. Nah, hal yang sama apakah dilakukan di Bible? Tidak. Anda bisa menjelaskan silsilah Abraham, silsilah Yesus di kitab Anda, tapi menjelaskan silsilah Matius kagak bisa kitabnya. Padahal yang menuliskan Matius, Yohanes, Paulus. Coba tunjukkan sama saya silsilah Paulus mana? Silsilah Paulus mana? Tunjukkan sama saya. Bisa menjelaskan silsilah Abraham, silsilah Yesus Kristus, ya. Tapi silsilah penulisnya tidak dapat dijelaskan. Itu macam apa coba? Kitab macam apa seperti itu? Jelas-jelas itu karangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Makanya saya minta verifikasi dari Yesus sebagaimana verifikasi dari Nabi Muhammad kepada penulisnya. Hal yang sama akan saya berlakukan kepada Bible. Contoh, ketika Lukas menuliskan Lukas 10 nomor 1, tulisan Lukas seperti ini, apakah diperdengarkan kepada Yesus? Enggak bisa dipertanggungjawabkan karena tidak ada pengesahan dari Yesus. Disitulah kalahnya kitab Anda terhadap Al-Quran. Ya, kalau Al-Quran diverifikasi. Tapi kalau ini kitab Anda bisa menjelaskan katanya lengkap, silsilah Abraham, silsilah Yesus, silsilah Paulus, penulisnya kagak bisa dijelaskan. Itu macam mana coba? Kebalik-balik gitu. Iya kan? Kebalik-balik. Berkaitan tentang masalah tulisan Zaid bin Sabit, kan Anda bisa tuh buka di perpustakaanislam.com. Ya. Tuh,
Contoh ya kayak gini. Nah, nih, teman-teman semuanya juga bisa ya membuka di perpustakaan islam.com. Nih, ini ada 800 lembar lebih ya. Nah, ini diteliti di Birmingham itu ya. Ini dari tahun 568 sampai 645 ya Bang Rudi ya. Saya sudah sering tunjukkan ini kepada publik gitu ya. Nah, bukan cuma 2 lembar ya. Ya. Jadi dari penelitian orang Kristen sendiri bahwa ya yang di Birmingham itu adalah tulisan di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak perlu saya berapa kali menunjukkan kepada Anda tentang masalah verifikasi tersebut ya, karena sudah saya jelaskan masalah verifikasi Al-Quran itu seperti apa ya kepada Anda. Tapi Anda tidak dapat menjelaskan satu hal saja gitu tentang masalah verifikasi kitab Anda. Coba satu hal saja deh saya tanya kepada Anda ya. Tolong tunjukkan silsilah Paulus kepada saya. Mana silsilah Paulus? Coba. Kalau kitab Anda itu jelas. Coba. Mohon maaf kalau tidak ada silsilah dari Paulus, silsilah dari penulisnya ya. Ya, saya bisa bilang lebih baik Anda buang saja kitab Anda ke tong sampah gitu. Karena nggak berlaku penulisnya ya. Tidak diketahui backgroundnya. Kalau saat ini saya pun bisa menulis, Bang Rudi, saya bisa menulis, ya, tapi background saya tidak ketahuan. Bisa saja tulisan saya seperti surat kabar atau seperti koran, ya, itu dijadikan kitab suci oleh Kristen 1000 tahun ke depan. Nah, maka dari itu pentingnya verifikasi dan background dari penulis. Saya Muhammad Yusuf, guru saya siapa, orang tua saya siapa, alamat saya di mana, terus tempat tinggal saya di mana, kelakuan saya setiap hari seperti apa, pernahkah saya berdusta, kan kayak gitu ya, kayak gitu verifikasinya. Nah, satu saja saya minta dulu sama Anda, tunjukkan legitimasi Yesus terhadap tulisan Lukas dan silsilah dari Paulus. Jawab dulu. Syukran, jazakallah, jazakumullah ya, jazakumullah ya. Tat, yang kau bilang tadi itu di mana, Tat? Aku mau buka dulu. Perpustakaan Islam digital. Di mana itu? Perpustakaan Islam digital.com. Perpustakaan. Oh, digital. Ya, Perpustakaan Islam digital. Perpustakaan Islam digital.com. Terus apa yang ku cari situ? Di bagian mushaf ada Al-Quran. Mushaf. Tunggu. Mushaf belum ada. Tafsir, peta, kitab zikir. Mushafnya di mana? Atau pencariannya apa biar keluar? Yang paling atas. Al-Quran dan tafsir yang ada. Ya, Al-Quran coba. Al-Quran. Nah, itu akan Al-Quran tuh. Habis itu buka lagi Al-Quran. Ada Al-Quran, ilmu Al-Quran, tafsir. Enggak ada mushaf, mana ya? Coba Al-Quran, ilmu Al-Quran kan, ilmu Al-Qurannya pencet. Al-Qurannya pencet. Sudah, tar mushaf. Mushaf pun enggak ada ditemukan, tulisannya gimana? Tunggu loh. Mushaf tuh. Mushaf indeks Quran. Al-Quran, terus Al-Quran buka lagi. Oh ya, ada mushaf. Oke. Mushaf. Terus yang pertama tuh. Yang pertama lihat kitab ya. Lihat kitab. Oke. Buka file. Lihat kitab. Oke. Buka flip. Oke, Tat. Ya, oke. Itu ya datanya ya. Silakan. Nah, terus saya pakai data. Tunjukkan data juga sama saya. Coba silakan. Tunjukkan data juga sama saya. Coba silakan. Tunggu. Kok belum bisa dibuka ya? Ini kok nggak ada isinya, Tat? Hah? Kok putih aja? Hah? Mana ini? Sebentar. PDF-nya aja lah ya. Sabar. PDF. Ya, kita ada berdata ya teman-teman. Kita ada berdata ya teman-teman. 12.000 orang nonton di tempat saya. 12.000 orang nonton di tempat saya. Iya, wih, mantep, Tat. Aku 2.600. Ayo, pencet. Sabar ya, masih PDF-nya buka. Tunggu, Tat, sabar. Sabar, Tat. Kita buka dulu, biar kutunjukkan sama kau bagaimana ilmu itu berjalan.
Ini kok gak ada nih? Nih, tunggu PDF-nya lagi dibuka. Sabar tak? Ya, bincang-bincang dulu kawannya. Sabar ya. Ayo kawan-kawan, semangat dong. Dukung. Wah, setidaknya kita kalah. Jangan jauh-jauh kali koinnya sama si Ustadz ini. Dia lagi senang-senang ini. Tunggu tak dikit lagi ya. Sabar. Senang abanya, ayo. Senang abanya, ayo. Syukran jazakumullah ya yang kasih. Syukran jazakumullah. Semoga kita menang terus dengan Rudi Yohanes. Kita menang terus dengan Rudi Yohanes. belum bayar WiFi kali ya. Tunggu. WiFi kali ah. Dikit lagi, sabarlah. Dikit lagi. Belum bayar WiFi. Ayo kali jangan Bang lupa Rudi cek ini. layar kawan. WiFi kali Bang Rudi ini. Sabar. Biar ku balikkan dulu. Iya, WiFi Masih udah apa? bayar belum? Gimana? WiFi udah bayar belum? Kalau itu aman itu Tat, tenang aja. Dikit lagi nih ya. Sabar dulu, aku mau lihat. Sabar Tat ya. Tunggu. Iya, jawab dulu sambil nunggu bisa kan? Iya, jawab dulu sambil nunggu bisa kan? Enggak. Dia harus sekalian langsung. Apa? Ya Ini nggak teman-teman saya dibuka? bisa Nggak bisa monitor ini. teman-teman ininya di ini ya di YouTube gitu. Komen Anda semuanya bisa komen sudah bisa. Kalau di cepat banget. Siap, oke, Tat. 11.000 lebih yang nonton. Oke, silakan. Siap, oke Tat. Oke, silakan. Let's, ya, pencet. Ya, Tat, aku mau tanya dulu. Yang di Birmingham itu tulisan siapa? Coba kau jawab dulu, Tat. Yang di Birmingham itu tulisan siapa? Itu Silakan, buka aja. di Birmingham itu dari penelitian. Birmingham itu dari penelitian. Ya, tulisan siapa? Tulisannya di zaman Nabi Muhammad. Di zaman Nabi Muhammad. Para sahabatnya. Ya, siapa yang menulis? Para sahabat. Oh, kalau Ya, siapa spesifik sahabatnya? nama, kalau saya tidak bisa menyebutkan data, nggak ada, kayak itu ya. Oke. Nah, terus saya sebutkan tahunnya saja, karena penulisnya adalah zaman Nabi Muhammad. Silakan. Zaman Nabi Muhammad. Silakan. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih atas kejujuranmu, Tat. Sedangkan kau penulisnya nggak tahu, terus kau mau bicara silsilah penulis. Bahlul ente, Tat. Kecuali kau tahu siapa penulisnya ini, Tat. Mana tadi dia? Bah, kok jadi ini yang di Birmingham. Kalau kau katakan ini yang asli, sementara kau tunjukkan yang ini, kan bohong kau itu. Bentuk tulisannya aja udah berbeda, karena ini tulisan tangan. Kau lihat dulu bentuknya ini, Tat. Ini berbeda loh, ha. Dimatikannya mic-nya. Kau matikan mic-mu ya, Tat. Jangan kau matikan dong siaranku di tempatmu. Biar semua orang dengar. Akhirnya, coba kalian lihat ini kawan, ha. Apakah ini sama dengan ini? Berbeda. Lantas siapa yang menulis Birmingham itu? Percaya nggak kalian zaman dahulu sudah ada titik-titik gini? Kan kebohongan yang diucapkan susah ini. Ini sudah ketikan apa ini? Ketikan mesin tik. Bukan tulisan tangan seperti ini lagi. Paham kalian ya? Nah, ini tulisan tangan lagi ada ini. Tulisan Al-Quran tertua itu ada di Syria itu ya. Namanya Sana'ah. Ya, ini. Yang mana mau mereka buat lagi nih? Sama nggak dengan ini? Kan jauh beda kawan. Tulisan siapa lagi nih kalau Birmingham ini benar-benar asli? Paham ya kawan-kawan ya? Dan di sini belum ada namanya nomor, nama surat belum ada, ayat tidak ada. Di sini bagaimana? Nah ini bisa kalian lihat, ya. Nah ini, oke, itu satu ya Tat. Jadi kau kalau berbohong, sedangkan kau aja nggak tahu penulisnya siapa, bagaimana kau bertanya tentang silsilah? Kemudian verifikasi Tat. Kelebihan umat Islam ini adalah pandai mengarang cerita. Sementara fakta arkeologis nggak punya. Ada nggak buktinya kitab yang diucapkan oleh Nabi Muhammad dan ditulis oleh Zaid bin Sabit? Nggak ada. Maka dikaranglah kitab-kitab, makanya mereka banyak kitab. Tujuannya apa? Untuk pembenaran, bukan kebenaran. Kalau bicara kebenaran, kita harus
berpatokan kepada fakta arkeologis. Hanya Islamlah yang tidak punya fakta arkeologis tentang kitab-kitab tuanya. Daripada mereka ribut, sibuk mengurus arkeologis, sementara para ulama mereka kan dibacakan tadi, sebagian bertentangan, maka mereka mencari jalan aman, dihafalkan. Kita tanya, mana hafalan tertua? Juga nggak bisa ditunjukkan. Mana bukti tulisan Zaid bin Sabit? Nggak ada. Jadi hanya omong kosong aja. Dikaranglah cerita. Pada saat itu Muhammad menceritakan kepada para sahabat. Sahabat menulis. Dan dia membacakan lagi. Maka itulah verifikasi. Betapa gampangnya verifikasi seperti itu. Fakta arkeologis nggak punya. Kitab tuanya nggak punya. Yang lucunya dia minta silsilah daripada Matius. Silsilah pada Matius ada. Pergilah kau ke gereja Katolik. Pasti tunjukkannya. Sementara kalau kita tanya silsilah Muhammad, di Al-Quran pun tidak ada. Kenapa tidak ada silsilah daripada Matius? Karena dia bukan nabi. Yang memiliki silsilah di dalam kitab suci itu para nabi. Paham nggak? Para rasul itu adalah evangelis. Kalau orang sekarang bilang evangelis. Bedakan rasulnya orang Kristen dengan rasulnya Islam. Kalau Islam rasul itu kan nabi. Al-Quran saja tidak ada silsilah Muhammad. Gimana Tat? Bisa nggak kau tunjukkan silsilah Muhammad dari Al-Quran? Tidak ada. Nama ayahnya pun tidak diketahui Allah SWT. Ada nggak di Al-Quran disebutkan namanya? Ini loh nama ayahnya Muhammad. Ini loh nama ibunya. Nggak ada Tat. Oke? Kita jadi lari ke sana ya. Oke. Terima kasih. Oke. Pertanyaan kuas buah bun tadi dah kau jawab belum? Apa tadi lupa kuncinya? Sudah. Balik lagi. Coba. Ada satu tadi tambahan. Tanding ulang tuh. Ya, pencet lah. Kau lagi Tat. Cara. Ya, silakan kau matikan mic. Oke, teman-teman semuanya, bualan belaka dan zong belaka yang kita dengar dari Bang Rudi ya, 5 menit tadi gitu ya. Susah memang ya. Saya sudah kasih gitu ya keterangan-keterangannya. Dia kan bertanya, ini tulisan spesifik. Penulisnya siapa? Penulis Al-Quran Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Sabit, Muawiyah bin Abu Sufyan ya. Terus di situ juga dikatakan 4 penulis Al-Quran. Nah, tapi kalau Anda bertanya kepada saya satu persatu, ini tulisan siapa ya? Ini tulisan siapa? Maka hanya kertas ya, hanya kertas oleh orang-orang Kristen di Birmingham ya. Ya memang ini perkumpulan dari seluruh dunia. Penelitinya siapa? Orang Kristen sendiri ya. Grants dan Alba Pedeli ya di Birmingham, peneliti yang pertama kali menemukan keberadaan Quran di Birmingham, bukan umat Islam ya, ingat itu ya. Jadi kayak gini Bang Rudi, kamu paham nggak? Susah memang sama umat terjemahan ya teman-teman. Kamu paham nggak ini Bang Rudi? Nih ya, nih yang saya yang nih Al-Mushaf Syarif Al-Mansub ila Utsman bin Affan ya. Bang Rudi, makanya bualan belaka dari tadi yang kamu bilang ya, ini tulisan siapa ini? Makanya gak susah ya sama umat terjemahan gitu ya, susah betul gitu, yang gak bisa baca bahasa Arab gitu. Terus hanya zong dan bualan belaka dikeluarkan, tapi nggak mau mempelajari gitu ya, nggak mau mempelajari. Kata Bang Rudi, oh arkeolog kitab kami datang aja itu ke Roma, ke Katolik. Saya pun bisa kalau jawab kayak gitu Bang Rudi, bisa saya. Mana arkeolog dari Muslim, dari Al-Quran, datang aja kamu ke Arab Saudi, bisa kayak gitu saya. Itu namanya lari dari pertanyaan. Zong ya, zong sama sekali, lari dari pertanyaan kayak gitu. Makanya saya minta penulis kitab Anda itu Paulus bin siapa ya, terus Lukas juga silsilahnya kayak gimana, terus masalah Nabi Muhammad SAW Anda saja bertanyanya sudah salah. Al-Quran itu bukan kitab diari ya,
bukan kitab biografi seseorang. Tapi Al-Quran itu adalah hukum-hukum dari Allah. Kalau Anda menanyakan tentang Nabi Muhammad, namanya di hadis. Hadis itu nggak bisa didustai, karena ada ancaman dari Nabi. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka tempat duduknya di neraka. Nggak bisa macam-macam ya tentang masalah hadis itu. Jadi semuanya ada di Sirah Nabawiyah ya tentang masalah Nabi, bukan di Al-Quran. Silsilah Nabi kami ada di Sirah, bukan di Al-Quran. Ngapain Anda cari di Al-Quran semuanya? Aneh-aneh saja kalau kayak gitu jadinya ya, karena Al-Quran itu adalah wahyu dan kitab hukum dari Tuhan semesta alam, berisi pengetahuan dan yang lainnya, sedikit sejarah gitu ya. Jadi kita bongkar-bongkaran saja. Makanya saya bilang ya, penulis kitab Anda tidak jelas hanya setara dengan hadis palsu di tempat kami. Hadis palsu buang saja ke sampah, tidak boleh dipakai oleh umat Islam, haram hukumnya. Apalagi sampai memakai Bible. Bang Rudi, ingat ya kata Yahudi di Sabat 116a, barang siapa yang membaca perjanjian baru, maka dia tidak akan masuk surga. Tuh ya, yang baca perjanjian baru tidak akan masuk surga. Kenapa seperti itu? Tulisan Paulus kagak jelas siapa silsilah Paulus. Silsilah Lukas siapa? Verifikasi Yesus tidak ada. Apakah Yesus langsung berhadapan dengan para penulisnya? Adakah ancaman Yesus bahwa penulis-penulisnya ini betul? Tidak ada. Zong semuanya gitu dari kitab Anda. Bahkan yang Anda sampaikan kepada saya 5 menit tadi itu zong semuanya. Baik, kalau gitu saya ganti pertanyaan kepada Anda ya, karena kita sudah mengetahui bagaimana yang disampaikan oleh Bang Rudi zong semuanya ya. Saya mau ganti pertanyaan kepada Anda, Bang Rudi. Waktu Yesus hidup, dia mengajarkan atau mengabarkan Injil Kerajaan Allah. Tolong tunjukkan Injil yang dibawa Yesus tersebut kepada saya. Silakan, di mana aslinya? Ya, aman Tad. Oke. Kubal balik kau Tad. Tunggu Tad. Iya. Pencet Tad. Tad. Kau ini lucu Tad. Wah, Al-Quran itu bukan kitab biografi. Buktinya dijelaskan Ibrahim punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub, Yakub punya anak Yusuf. Mana di situ silsilah Muhammad? Gak ada. Silsilah itu bukan berarti harus kitab biografi, Tad. Nama ayahnya siapa? Nama ayahnya aja lah. Nah, ayah Yakub siapa? Ishak, kita ketahui. Tapi nama ayahnya Muhammad siapa? Al-Quran tidak menuliskan. Itulah buktinya tulisan manusia. Jangan kau bilang Al-Quran itu kitab Tad. Kau bilang Bible itu selepel apa namanya itu kitab hadis doif. Al-Quran itu yang selepel hadis doif, Tad. Karena lebih komplit hadis daripada Al-Quran. Muhammad itu penyempurna Allah. Saya sudah tanya seorang PhD dari Malaysia, dia bilang kita harus mengakui dengan jujur, tidak ada di Al-Quran, ada di hadis. Apakah bisa saya katakan hadis menyempurnakan Al-Quran? Iya, kata dia. Al-Quran tidak bisa berdiri sendiri, harus ada hadis, asbabun, kitab para ulama dan sebagainya. Tadi aku tanya berapa istrinya Ibrahim, kau nggak bisa jawab. Jangankan kau, Allah SWT pun tidak menjawab. Tanyalah, buka Al-Quranmu berapa istrinya Ibrahim, mana ada. Paham ya Tad? Kemudian Tad, kau bilang begini Tad, oh tanya arkeologi Arab. Arab tuh nggak punya arkeologi Tad. Kalau Bible pernah diteliti tim arkeologi dari Jerman dan Belanda. Al-Quran tidak akan bisa diteliti karena memang nggak ada tulisan tuanya. Yang di Birmingham bukan Al-Quran, bagian darinya. Ngerti nggak kau Al-Quran? 114 surah. Sementara yang di Birmingham hanya 2 lembar. Ngarang kau Tad. Tahu nggak kau ngarang? Wah, Al-Quran di Birmingham. Kutanya tadi kau,
Al-Baqarah siapa? Oh enggak penting, yang penting ada 4 penulis. Dari mana kau tahu orang itu yang menulis itu, Tat? Kalau kami siapa penulis Injil Matius? Matius. Jelas, apa silsilahnya? Memang tidak ditulis di Bible. Kenapa tidak ditulis? Karena dia bukan Nabi. Pahami dulu, Tat. Muhammad Nabi. Kenapa enggak ada siapa bapaknya Muhammad, siapa ibunya? Itu aja lah dulu. Apa Allah enggak tahu? Tahu. Makanya kalau ada di hadis Muhammad berbakti kepada ibunya, ibu. Menurut saya itu doif. Kenapa doif? Karena Al-Quran tidak ada menjelaskan siapa nama ibunya Muhammad. Tidak ada perintah kasihilah ibumu Muhammad. Tidak ada. Pahami dulu, Tat. Begitu caranya melihat, ya. Kemudian kau bilang hadis tidak bisa didustai. Tat, memang Muhammad itu Tuhan sehingga tidak bisa didustai? Memang Muhammad bisa memberi hukuman? Kan enggak. Al-Quran mengatakan tidak ada Allah menggaransi atau menjamin hadis itu sahih atau doif. Enggak ada. Itu kan karangan kalian. Mana yang kira-kira mendukung Muhammad itu sahih, mana yang bertentangan dengan Muhammad itu doif. Siapa yang menentukan sahih dan doif? Manusia. Bukan Allah. Muhammad saja bilang apa? Jangan kau tulis apa yang keluar dari lisanku selain Al-Quran. Maka hadis itu doif semua, karangan manusia. Saya sudah tanya siapa bilang kemarin, apologet muda, orang muslim, hadis itu tidak bisa dipercaya karena itu karangan manusia murni 100%. Mana ada firman Allah doif, pada satu hari Muhammad begini? Nggak ada. Dan lucunya hadis itu ditulis kapan? Abad ke-9 Bukhari. Maka saya tanya tadi sama kau asbabun, agar kau tahu, Tat, asbabun diciptakan oleh manusia, ditulis tangan manusia. Kenapa? Untuk meluruskan apa yang bengkok. Paham nggak kau, Tat? Kau lihat asbabun itu kadang tidak selaras dengan tafsir Ibnu Katsir. Contoh surah 4157. Kau baca asbabunnya. Kau baca hadisnya, ada enggak? Enggak ada. Kau lihat tafsir Ibnu Katsir, dia melebihi Allah. Nah, itu gue bilang sama kau, Tat. Allah tidak ada mengatakan kerajaan Damaskus. Ibnu Katsir bisa bilang ada. Ya. Kemudian mana Injil yang asli? Kau bilang Injil itu adalah firman Allah. Yesus itu adalah firman. Jadi seluruh ucapan Yesus yang berhubungan dengan kerajaan sorga, itulah Injil. Bisa nggak kau tunjukkan Injil Nabi Isa? Aku balik bertanya, ya, tunjukkan satu ayat Injil Nabi Isa. Silakan. Oke, oleng. Oke. Oke, Injil Nabi Isa, apa yang diwahyukan kepada Nabi Isa, hukum dan hikmah, ya. Coba, ya, saya tidak mengambil ke kitab orang lain, tapi kalau menurut Al-Quran, Quran surah Maryam ayat 36, Quran surah Az-Zukhruf ayat 64, Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh, hadza shirathun mustaqim, bahwa Nabi Isa menyampaikan dulu, ya, bahwa sembahlah Allah, kepada Dia saja engkau berbakti. Nah, tuh ya. Apakah ada di kitab Bang Rudi? Berarti kalaunya ada, itulah Injil yang telah disampaikan oleh Nabi Isa. Ya, tuh. Ya, itu satu. Ukurannya dari Al-Quran semuanya. Gampang saya jawab itu. Di mana Injil Nabi Isa? Coba tunjukkan satu ayatnya saja. Tuh, sudah ya. Maryam 36 atau Az-Zukhruf 64. Silakan Anda verifikasi melalui kitab-kitab sebelumnya. Apakah pernah Yesus atau Nabi Isa menyampaikan sembahlah Allah, ya, Tuhanku dan Tuhanmu, ya. Jadi seperti itu, gampang verifikasinya. Dan semua yang dikatakan Bang Rudi zong lagi, ya. Tidak ada lagi Bang Rudi menampilkan tentang masalah silsilah yang kita tanyakan dari tadi, ya.
karena memang tidak bisa ditunjukkan. Kalau Nabi Muhammad ya jelas bukan di Al-Quran, ya di Sirah Nabawiyah tentang cerita Nabi Muhammad. Dan hadis katanya masalahnya palsu semua. Hadis itu dicatatkan di zaman Nabi Muhammad, melihat kelakuan Nabi Muhammad seperti apa, Nabi Muhammad sholat seperti apa, ya, terus Nabi Muhammad berkata seperti apa, lalu disebarkan hadis itu, dicek sumbernya dari mana, benarkah dari Rasul, agar menghindari penipuan. Makanya belajar asbabul wurud, ya, rawi dan sanad. Ilmu yang tidak dimiliki Kristen hanya ada di Islam, tidak ada di agama lain, hanyalah ilmu sanad. Al-isnad minad din, sanad bagian dari agama. Walau lal isnad, apabila dia tidak bersanad, laqala man syaa ma syaa, maka dia akan ngomong sekehendak dia tentang agama. Nggak bisa di Islam kayak gitu. Contoh seperti Bang Rudi, tidak ada ilmu sanad di dalam Bible dia, sehingga Bible-nya bisa diubah setiap tahun, revisi, ngomong sekehendak dia, yang penting sesuai dengan keinginan dia, ya, zong semuanya gitulah, zong semuanya. Tentang berkaitan masalah tulisan Birmingham, Bang Rudi, tulisan Birmingham itu yang meneliti kan dari Kristen sendiri, dan Anda buka di perpustakaan Islam tadi bukan cuma 2 lembar, ya, ada 800 lebih itu halamannya, ya. Nah, tuh jangan Anda ngibul gitu, ya. Coba kalau Bang Rudi ya mengatakan arkeolog itu ada, Arab punya manuskrip kami ada arkeolognya. Nih, tunjukkan. Pertanyaan saya, ya, perhatikan kepada Anda, ya. Saya minta tunjukkan, ya, minta tunjukkan. Nih, ya. Tolong tunjukkan manuskripnya mana sama saya, ya. Nih sudah hampir 5 tahun saya tanyakan, tidak ada yang dapat menunjukkan, ya. Markus 16, ya. Markus 16. Di sini ada 8 ayat, ya. Situsnya Codex Sinaiticus, ya Bang Rudi, ya. Codex Sinaiticus. Ada 8 ayat. Ya. Nah, sekarang kalau kita ke LAI, Markus 16 ternyata sampai 20. Saya minta tunjukkan manuskripnya dari ayat 9 sampai 20. Tunjukkan sama saya. Sudah puluhan pendeta saya tanyakan ini, ya. Udah 5 tahun saya hampir bertanya tentang masalah ini. Ingat, di Codex Sinaiticus, ya, Codex Sinaiticus bab 16, di sini ada cuma 8. Ingat, ya. Di teks aslinya manuskripnya cuma ditemukan 8. Nah, di LAI ternyata Markus 16 sampai 20. Saya minta tunjukkan 9 sampai 20-nya. Ya, kalau tidak ada, buang saja apa yang Anda katakan tadi, ya. Semuanya buang ke tong sampah, zong semua yang Anda katakan berarti gitu. Kalau Anda tidak mampu dan tidak dapat menampilkan manuskripnya kepada saya, coba Anda jawab dan saya tunggu, ya. Saya tunggu, saya tuntut manuskrip Markus 16 9 sampai 20, karena teksnya cuma 8 yang ditemukan, ya. Yang lain-lain sepertinya sudah saya jawab, ya teman-teman, ya. Nah, kita tunggu dulu jawaban Bang Rudi kayak gimana, ya, zong lagi atau tidak. Coba silakan dijawab dulu tentang masalah itu, saya pengen tahu, ya. Oke, Tat. Iya. Terima kasih Ustadz Yusuf yang baik hati. Inilah kawan-kawan, sampai hari ini umat muslim gak ngerti apa yang mereka ucapkan. Dibukanya surah Maryam ayat 36. Surah Maryam itu Al-Quran, bukan Injil. Aduh tatat. Kapanlah kalian cerdas? Injil Nabi Isa itu nggak pernah ada goib. Taurat Musa Al-Quran nggak pernah ada goib. Lantas kemana kau melihat? Akhirnya kau mengakui. Buka Biblemu. Kalau ada di Biblemu, itulah Injil Isa. Tadi kau menghina Matius.
menghina Markus, Lukas, Yohanes, karena silsilahnya tidak ada, maka itu kau bilang seperti hadis doif. Sekarang kok tiba-tiba kau terima yang doif itu, untuk membuktikan Injil Nabi Isa itu ada. Sebenarnya aku kasihan melihat orang Muslim gak paham Injil Nabi Isa itu tak pernah hilang, mungkin dimusnahkan oleh Nabi Muhammad. Kenapa? Kau baca Sahih Bukhari 3, Nabi Muhammad bertemu dengan Waraka penulis Injil. Jadi Injil Islam itu bukan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bukan itu, tapi Warukut 1, Warukut 2, Warukut 3, dan seterusnya. Itulah Injil orang Islam. Paham gak kau? Nah, kemudian kau bilang hadis ditulis zaman Muhammad. Bohong kau, bohong. Kau cek itu Sahih Bukhari itu hidupnya tahun berapa? Ada nggak kitab punyanya Aisyah? Nggak ada. Dan uniknya hadis, menurut surah Al-Ahzab nomor 53 dikatakan di situ apa? Tidak boleh sembarangan orang, intinya ya, bertemu dengan istri Nabi. Sekarang ku tanya dulu kota, dari 2020 hadis 2021 kalau nggak salah ya, yang dibuat oleh, yang dilontarkan oleh Aisyah, berapa orang laki-laki yang diajaknya bicara? Ribuan kan? Berarti Aisyah ini tipe manusia apa? Kalau kau tahu dulu masa seorang istri ngerumpi sama suami-suami orang, laki-laki orang, kita nggak tahu siapa-siapa itu? Bisa nggak kau buktikan itu muhrimnya semua, saudara-saudaranya, sehingga dia bisa berbicara? Surah Al-Ahzab bilang nggak boleh berbicara sembarangan, harus ada tabir. Apakah Aisyahnya bicara di rumahnya? Kan dia bilang harus diundang Nabi baru bisa datang. Lantas seribu-seribunya laki-laki itu, ada nggak perawi yang hadis itu setelah dari Aisyah ke perempuan? Kan tidak ada. Semuanya kepada laki-laki kalau bisa dibilang. Kecuali kau bisa tunjukkan ada seorang wanita. Artinya apa? Dia bergosip. Nah, pantas nggak istri Nabi menggosip? Hanya Aisyah lah istri Nabi yang menggosip. Makanya tidak pernah kau lihat dari Khadijah. Karena Khadijah nggak pernah menggosip. Nanti ku bilang aku kitab gosip, kan enak. Pahami dulu itu, silsilah Aisyah ada. Tapi buktinya hadis itu kan kitab gosip jadinya. Hadis loh ya. Di mana Aisyah bercerita kepada ribuan laki-laki itu? Coba kau jawab kalau kau sanggup. Sudah, sekarang Asbabun, kutanya kau tadi siapa pengarang Asbabun? Oh, dari Allah langsung. Sejak kapan Allah berfirman dia? Al-Quran. Terus dibilangnya, sebab turunnya Al-Quran itu begini loh. Kan ngarang kau tuh, kalian nggak ngerti apa yang kalian ucapkan. Untuk melihat sesuatu itu dengan detail, kalian nggak paham. Oke. Aku mengambil 1 Timotius 1 ayat 4. Dibilang begini, mana dia tadi ya? Ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang dibenarkan Allah dalam iman. Jadi kalau kau bilang jelas silsilahnya, itu sebelum terbit sudah dikritisi oleh Bible bahwa akan datang orang yang percaya dengan silsilah-silsilah cerita turun-temurun. Padahal itu dongeng. Memang ketika Bukhari bertanya kepada yang terakhir datang kepada dia, kau dengar dari siapa? Dari Syanu. Syanu dengar dari siapa? Memang dia hafalnya itu yang benar aja kau. Kemudian kau bilang tadi Bible direvisi. Itu terjemahan, Al-Quran juga direvisi. Kemudian Birmingham hanya 4 lembar, nggak lebih dan tidak kurang. Silakan. Oke, tunggu ya teman-teman. Kita akan kejar dulu pertanyaan kita karena satu pun nih, ya, baru kita akan jawab gitu. Oke, Bang Rudi, lagi-lagi kau zong semua. Ya, pertanyaan tidak dijawab lagi. Ya, saya minta tunjukkan silsilah dari penulis, memang dari awal tidak ditunjukkan. Ya,
Terus tadi saya minta tunjukkan tentang manuskrip Markus nomor 16. Itu bukan terjemahan, ingat, bukan terjemahan. Kata Anda, semua dari manuskrip Kristen itu dapat dipertanggungjawabkan, kan ada arkeolognya. Saya minta Markus 16 tunjukkan, ya, tunjukkan manuskrip Markus 16 nomor 9 sampai 20. Karena puluhan pendeta saya tanya dan selama 5 tahun tidak pernah ada yang dapat menunjukkannya, ya. Mana tuh? Mana manuskripnya? Bukan terjemahan. Ingat, tuh bukan terjemahan, ya. Sekali lagi, bukan terjemahan. Kata Anda hanya direvisi, itu masalah terjemahannya. Ya, itu bukan terjemahan yang saya minta. Jadi ya teman-teman semuanya, kita akan tetap berkutat dulu dari pertanyaan kita sampai dijawab Bang Rudi Yohanes gitu. Karena kalau kita maju terus, nanti akan tertinggal dan tidak mengedukasi penontonnya Bang Rudi Yohanes yang Kristen yang ada di sana, kan. Jadi kita minta tunjukkan dulu manuskripnya yang katanya lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan tersebut, ya. Nah, terus berkaitan tentang masalah hadis ini, hadis itu. Kan saya sudah bilang, hadis itu dicatat di zaman Nabi Muhammad SAW dan dapat dipertanggungjawabkan ketika penyebarannya memakai masalah ilmu sanad, kan kayak gitu, ya. Makanya di Sahih Muslim mukaddimahnya al-isnad minad din, sanad itu bagian dari agama. Beliau saja mencari capek gitu hadis itu yang betul-betul asli dari Nabi Muhammad SAW. Itu hadis Bukhari dan Muslim, ya, benar-benar meyakinkan dari Nabi gitu. Al-isnad minad din, al-isnad minad din, sanad itu bagian dari agama. Walaulal isnad, apabila dia tidak bersanad, laqala man syaa ma syaa, maka dia bisa ngarang hadis sendiri nantinya. Kayak gitu Bang Rudi. Makanya hadis itu dicek siapa penulisnya, ya, bin siapa, terus kelakuannya kayak gimana, pernah bohong atau tidak, ya. Masalah asbabun nuzul Anda saja kagak ngerti, masalah sanad gimana masalah asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu kan juga banyak, ya, menceritakan dari sahabat Nabi kenapa gitu ayat-ayatnya diturunkan. Banyak Bang Rudi, asbabun nuzul itu bukan cuma satu orang, ya, bukan cuma satu orang. Contoh, ketika Nabi Muhammad itu ditas oleh Yahudi yang ada di Yastrib. Kamu mau tahu nggak Nabi Muhammad itu seorang nabi? Tanyakan, ya, tanyakan tentang Dzulkarnain dan tanyakan tentang Ruh, ya. Apabila dia terlalu lengkap dalam menjelaskan Dzulkarnain, dia bukan nabi. Apabila dia tidak bisa menjelaskan, maka dia juga bukan nabi. Nah, terus tanyakan masalah ruh. Apabila dia menjelaskan secara detail tentang masalah ruh, maka dia bukan nabi. Dan apabila dia tidak dapat menjelaskan, maka dia juga bukan nabi. Tuh, sahabat melihat asbabun nuzul ayat tersebut, ya, tentang masalah ruh. Lalu turun ayat 14 hari setelah pertanyaan itu, wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum min ilmi illa qalila. Jadi asbabun itu dicatatkan juga di zaman sahabat Nabi dan banyak mencatatkannya. Ya, jujur saya tidak hafal satu persatu dari penulis asbabun nuzul, ya, dari Al-Quran gitu. Banyak asbabun nuzul itu kitabnya masalahnya. Nah, berkaitan tentang masalah, ya, Bang Rudi, ya, Markus 16 tolong ditunjukkan dulu kepada saya, ya. Ditunjukkan dulu kepada saya di mana manuskrip Markus 16 nomor 9 sampai 20. Itu dulu saya kejar. Coba Anda jangan bermain-main, ya, jangan main api sendiri karena Anda akan terbakar. Kitab Anda itu tidak dapat dipertanggungjawabkan masalahnya karena satu, penulisnya tidak diketahui backgroundnya. Yang kedua, dari kitab-kitab Anda itu tidak ada verifikasi dari Yesus itu sendiri. Yang ketiga, masalah Markus, manuskrip yang hilang itu mana? Tolong tunjukkan kepada kami, ya, dan pertanggungjawabkan apa yang Anda katakan bahwa kitab Anda dapat diverifikasi. Coba saya minta dulu, ya, mana Markus 16 dari ayat 9 sampai 20, tunjukkan manuskripnya. Saya akan tunggu, ya, jawabannya sampai 2 hari sebelum kiamat. Markus 9 sampai 20, manuskripnya mana? Silakan.